Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Dalam kesempatan wabarakatuh. kali ini kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di Storygam dengan Ustadz Ahmad Makil Azwadi dengan pilihan beberapa pertanyaan yang akan dibahas, dan nanti yang mungkin pertanyaan yang tidak bisa dijawab akan dijawab lewat langsung pertanyaan langsung yang ada di Instagram. Di antaranya kita pilih mengapa Rasulullah berpoligami, dan sholat qada bolehkah dilakukan setelah asar, kemudian huruf qaf dibaca qaf ketika sholat, dan sikap menghina ulama. Untuk itu langsung saja kita langsung kepada beliau. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita insyaallah mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang datang. Alhamdulillah, hal ini menunjukkan antusias akan ilmu. Kalau memang masih banyak yang bertanya tentang ilmu, ini menunjukkan masih ada semangat untuk menambah ilmu agama. Ini penting, sehingga dengan ini ada yang namanya ifadah dan istifadah, nafa' dan intifa', mengambil faedah ilmu dan memberikan faedah. Mudah-mudahan bisa menjadi tradisi keilmuan. Kalau kita terbiasa seperti itu, tidak terasa akan menambah keilmuan kita. Bahkan kita yang ditanya juga akhirnya baca-baca lebih semangat. Al-Imam Al-Muzani, untuk prolognya ini, Al-Imam Al-Muzani murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pernah ditanya, "Wahai Imam Muzani, kenapa engkau sampai ke level keilmuan yang tinggi ini? Bagaimana resepnya, bagaimana?" Jawabnya singkat, "Ma bakhiltu bil ifadah wa mastankaftu minal istifadah." Yang artinya, aku tidak pernah pelit untuk memberikan faedah, share ilmu. Wa mastankaftu minal istifadah, dan aku tidak pernah gengsi untuk bertanya akan ilmu. Ternyata itu pesannya, itu apa resepnya. Sedikit tidak terasa, akhirnya menjadi khawas talamidzatil Imam Asy-Syafi'i atau khawas ashabil Imam Asy-Syafi'i. Jadi murid-murid spesialnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau kita mempraktekkan seperti itu, insyaallah akan bertambah, ilmu kita akan bertambah. Dan pertanyaan yang paling penting, motivasi dari pertanyaan adalah istifadah, mengambil faedah ilmu. Apa tadi pertanyaan yang pertama? Mengapa Rasulullah berpoligami? Rasulullah SAW, semua perbuatannya Rasulullah SAW yang ada, perbuatan Rasulullah SAW itu ada tiga macam. Dalam perspektif usul fikih, perbuatan Rasulullah SAW itu ada tiga macam. Ada kalanya bermuatan hukum, ada kalanya bermuatan hukum, ada kalanya jibillah. Jibillah itu perbuatan biasa sebagai manusia, tidak ada muatan hukum. Bagaimana Rasulullah SAW bashar, tapi basharan lakal bashar, manusia tapi tidak sama sebagaimana manusia yang lain. Tapi unsur manusianya itu menuntut beliau melakukan sesuatu karena atas dasar manusia biasa. Kemudian perbuatan yang sifatnya khususiyah, ini hanya
boleh dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang ikut serta dalam perbuatan itu, hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Contohnya ya yang ditanyakan ini, kalau poligami pada umumnya, kalau yang lain selain Rasulullah umatnya hanya 4. Ada satu hadis menyebutkan amsik alaika arba'an wa talliq sa'irahunna. Makna ada seorang sahabat ketika masuk Islam, dia memiliki 10 istri. Apa kata Rasulullah SAW? Pertahankan 4 dan cerailah selebihnya. Ini menunjukkan batas maksimal seorang laki-laki hanya 4. Khusus Rasulullah SAW ini khususiyah, khususiyah sampai disebutkan dalam sejarah 11. Rasulullah SAW menikah 11 perempuan. Yang awal Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Sepeninggal Ummul Mukminin Khadijah, Rasulullah SAW menikahi 10 setelah menikah, setelah Ummul Mukminin Khadijah. Rasulullah SAW meninggalkan 9. Itu jangan salah paham, dikira hanya 9, 11. Rasulullah SAW meninggalkan 9. Disebutkan di Aqidatul Awam, antis inis watin wafatul musafatis tis'ah. Antis inis watin wafatul musafat. Nah, itu banyak memuat hikmah. Apa tadi disebutkan? Khususiyah. Bolehan menikah perempuan lebih dari 4. Sebelum kita lanjutkan, kita jelaskan tadi dalam kacamata usul fikih, disiplin ilmu usul fikih. Apa tadi? Yang bermuatan hukum sudah pasti nih. Yang bermuatan hukum. Kalau memang bermuatan hukum, ini ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Perbuatan Rasulullah tidak disabdakan tapi dilakukan oleh Rasulullah. Apalagi dilakukan dan disabdakan, double kekuatan hukumnya. Nah, itu juga memiliki power hukum. Jadi umatnya juga mendapatkan mukhatab, jadi arah target dari hukum tersebut. Itu yang disebutkan sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Karena ada sunnah, ada qauliyah. Qauliyah, perkataan. Apa verbal ya? Ada sunnah fi'liyah. Actionnya, ada perbuatan Rasulullah SAW. Itu hukumnya sunnah, kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah. Ada kalanya jibillah tadi itu, yang sifatnya selaku manusia. Nah, dalam hal ini para ulama menyebutkan macam yang nomor 3 ini, sekiranya kita berniat ingin meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan pahala sunnah. Nah, meskipun itu hanya kebiasaannya Rasulullah yang tidak ada muatan hukumnya, tapi kepingin kita meniru Rasulullah. Misalnya tidurnya Rasulullah seperti itu, menghadap ke kiblat, kemudian sebelah kanan. Tidak ada muatan hukum. Ada yang menyebutkan seperti itu, tapi kita ingin meniru, kita akan mendapatkan pahala. Disitulah kadang-kadang muncul perbedaan para ulama. Apakah yang dilakukan Rasulullah yang ada muatan hukumnya atau tidak? Contohnya saat itu Rasulullah pergi haji berkendaraan. Nah, apakah berkendaraan ini ada muatan hukumnya? Berarti sunnah berkendaraan atau berjalan? Nah, itu muncul perbedaan antara para ulama. Kalau yang khususnya tadi tidak boleh, seperti beristrikan lebih dari 4, kemudian kewajiban sholat tahajud, bagi Rasulullah SAW. Ini khususnya yang tidak diikuti oleh yang lain. Disebutkan dalam bait-bait Nazm Waraqat, af'alu taha sahibis syari'ah jami'uha mardiyatun badi'ah
Fakulluha imma tusamma qurbah fata'atun awla fa fi'lul qurbah minal khususiyati haitsu qama daliluha ka waslihis siyama ila akhiril abiyat. Di antaranya puasa wisol, nyambung, itu khususiyah. Puasa terus Rasulullah SAW itu ya. Ta'adduduz zaujat ada beberapa hikmah. Ada beberapa hikmah yang kadang-kadang yang tidak memahami, khususnya orang-orang orientalis barat yang fanatik sering menjadikan ini pijakan untuk mencederai harga diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita lihat di antara ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah banyak yang sudah sangat tua. Banyak yang sudah sangat tua, menunjukkan motifnya itu ingin mengayomi, ingin melindungi sampai Sayyidatuna Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Itu sudah sangat tua sampai beliau menyebutkan, beliau merelakan gilirannya diberikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting tidak dicerai oleh Rasulullah. Yang penting statusnya tetap istrinya Rasulullah SAW. Semuanya janda istrinya Rasulullah SAW. Kecuali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, khususnya para ulama sejarah. Kalau kita bicara sejarah di sini, yang pasti yang memiliki validitas ya, bukan bacaan novel atau apa, buku-buku sejarah induk. Disebutkan di antaranya adalah hikmahnya yang tadi kita singgung, mengayomi. Di antara ummahatul mukminin tadi banyak yang suaminya gugur di medan jihad fisabilillah dan memiliki anak, termasuk sahabat ada yang sudah meninggal, termasuk sahabat siapa? Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi mengayomi mereka, menginfakkan kepada mereka. Kemudian hikmah yang lain apa? Dari politik, maksudnya untuk politik di sini dalam kacamata Islam maksudnya untuk menarik kabilah-kabilah yang lain. Contohnya ketika Rasulullah SAW mengawini Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha, yang notabene seorang Yahudi, anak dari kepala suku namanya Huyai bin Akhtab, kepala suku dari salah satu kabilah Yahudi. Setelah dikawini oleh Rasulullah, itu banyak dari kalangan Yahudi yang masuk Islam. Padahal kita baca sejarah bagaimana cengkalnya orang-orang Yahudi itu, fanatik kesukuannya orang-orang Yahudi itu yang sampai menghalanginya untuk tidak masuk Islam. Tapi setelah dinikahi oleh Rasulullah, Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu anha, itu banyak yang masuk Islam dari kalangan orang-orang Yahudi. Nah, itu ada hikmah di balik. Juga secara umum banyak sekali hukum-hukum yang bertalian dengan perempuan diriwayatkan dari jalur ummahatul mukminin, khususnya dari jalur Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang banyak meriwayatkan ribuan hadis. Sayyidatuna Aisyah kalau tidak salah levelnya setelah sahabat Abu Hurairah secara kuantitas jumlah periwayatan hadis. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha banyak sekali hukum-hukum yang korelasinya dengan perempuan fikih nisa dari sumber Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya juga disebutkan oleh para sejarawan memberikan kemuliaan tersendiri kepada setiap kabilah yang dikawini oleh Rasulullah. Nah, itu sebetulnya kaitannya erat dengan yang nomor tadi, yang pertama, yang nomor 2 tadi. Akhirnya setiap kabilah berbondong-bondong masuk Islam. Dari kabilah ini istilahnya
berbesanan dengan Rasulullah, dari kabilah ini berbesanan dengan Rasulullah, dari kabilah ini berbesanan dengan Rasulullah, terus seperti itu. Itu diantaranya. Jadi ini sedikitnya menepis tudingan-tudingan yang tidak benar dari orang-orang orientalis, dari orang-orang orientalis barat yang sangat disesalkan, kadang-kadang diamini oleh pengekor-pengekor mereka yang tidak memahami sejarah. Bisa dipahami seperti itu, insyaallah. Itu singkatnya seperti itu. Selanjutnya masalah apa? Cukup insyaallah ya. Cukup, itu ya. insyaallah. Kedua tentang pertanyaan fikih ya, tentang apakah boleh mengqadha salat setelah salat asar. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Karena yang dilarang setelah salat asar itu salat sunnah mutlak, dan salat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya, atau salat sunnah yang ada sebabnya cuma sebabnya mutaakhir, sebabnya itu di akhir. Contohnya sunnah ihram, salat sunnah istikharah, di antaranya salat sunnah keluar dari rumah, salat sunnah kan keluar dari rumahnya akhir setelah salat keluar. Istikharah nanti pilihannya akhir, ya kan? Salat sunnah ihram, salat sunnah safar mau bepergian, salat sunnah qatl ingin jihad fisabilillah, salat sunnah hajah. Salat sunnah hajah. 6 ini memiliki sebab mutaakhir atau yang tidak ada sebab. Salat sunnah mutlak. Yang mirip dengan salat sunnah mutlak di sini seperti salat tasbih yang tidak ada waktu tertentunya, juga disamakan dengan salat sunnah mutlak. Ini yang dilarang. Kalau mengqadha salat fardu misalnya, dia punya hutang salat fardu, tidak apa-apa. Atau mengqadha salat sunnah rawatib, tidak apa-apa. Kan sebetulnya bukan hanya ba'dal asr yang dilarang. Salat ma la sababun lahamna'a. Salat ma la sababun lahamna'a, yani cegahlah, laranglah salat yang tidak ada sebabnya. Salat ma la sababun lahamna'a ba'da salati subhi hatta tatlu'a, setelah salat subuh sampai terbit matahari. Wa ba'da al-fi'l al-'asri hatta gharabat, setelah salat asar sampai terbenam matahari. Wa indama tatlu'u hatta irtafa'at, ketika terbit matahari, pas terbit itu sampai kira-kira naik setinggi 1 tombak, baru disunahkan salat isyraq, ya kan? Pas naiknya itu tidak boleh karena menyerupai orang Majusi. Wa ba'da al-fi'l al-shahada wa indama tatlu'u hatta irtafa'at wal istiwa, ketika istiwa, ketika matahari pas di tengah, ya, kecuali waktu Jum'ah. Wal istiwa ala jum'atin ila zawal, sampai tergelincir matahari, masuknya waktu salat duhur. Wal isfirari, isfirar ketika langit hampir terbenam, ketika sudah kuning. Di ghurubi dzil kamal amallati li sababin muqaddami, apabila sebabnya sebab mutaqaddim tidak apa-apa. Tidak diharamkan, tidak dimakruh tahrimkan. Berarti jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Adapun hadis la salata ba'dal asr hatta taghruba syamsu, tidak ada salat setelah asar sampai terbenam matahari, itu harfiahnya hadis seperti itu. Makanya perlu kita memahami hadis itu harus via pemahaman para ulama. La salata ba'dal asr, apakah salat semuanya? Tidak. Salat sunnah mutlak atau salat sunnah yang tidak ada sababnya, atau salat yang ada sebab mutaakhir, sebabnya akhir. Kalau seperti qadha kan mutaqaddim, sudah awal, sebabnya sudah awal, lalu dia mengqadha'i, tidak apa-apa. Dan salat sunnah diqadha'i pun dianjurkan. Jangankan salat sunnah, ente punya wirid biasanya ente baca ratib haddad, kemudian ente lupa atau ente tinggalkan, diqadha'i. Ente baca wirid latif, diqadha'i. Misalnya biasanya istighasah atau apa, bulanan atau mingguan, diqadha'i supaya terus keistiqomahannya. Insyaallah jelas ya? Jelas. Jadi kadang-kadang orang tidak memahami. Dulu pernah ada kejadian seperti itu. Akhirnya
Menyatakan la sholata ba'dal asr, tidak ada salat setelah asar. Ini menunjukkan tidak paham. Menunjukkan tidak paham. Kalau orang yang paham tidak gampang mengingkari. Itu kuncinya di situ kita. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebutkan semakin orang itu level keilmuannya bertambah tinggi, itu tidak gampang-gampang mengkritisi orang karena dia tahu, oh ini pendapat ini, oh ini pendapat ini. Kecuali misalnya yang dilihat memang orang yang tidak paham, oh ini tidak paham, baru dikasih tahu. Kalau nanti berangkat haji atau umrah, dilihat orang macam-macam. Amin, mudah-mudahan yang belum umrah, yang belum haji, atau yang sudah umrah, sudah haji, dimudahkan lagi. Dia lihat orang macam-macam di sana. Ini dari sana orang-orang Pakistan mungkin mazhabnya mazhab Hanafi, orang-orang sebagian India orang mazhab Hanafi. Nanti ada yang mazhabnya mazhab Maliki, orang-orang Maroko daerah sana. Ternyata ada di antara pendapat-pendapatnya tidak sama dengan pendapat mazhab Syafi'i. Kita tahu, menunjukkan keluasan hukum dalam syariat. Ikhtilaf al-ulama rahmah. Perbedaan pendapat para ulama itu rahmah. Makanya kalau kita hanya memegang dengan harfiahnya hadis tadi, akhirnya tidak memahaminya sebagaimana dipahami para ulama, akhirnya salah paham. Wah, hadisnya berbunyi seperti ini, padahal ulama memahaminya beragam. Ini penting. Yang diwanti-wanti oleh Imam Suyuti, jangan sampai malah kita membaca hadis kita melenceng, malah salah. Karena tidak hanya satu hadis, ketika ada satu hukum itu beragam hadis. Ini penting. Karena sekarang kan penyakitnya seperti itu. Kepingin instan, dapat satu hadis, seakan-akan ya ini sudah. Alaiha nahya wa alaiha namut. Hadis ini saja, padahal di sana masih banyak hadis-hadis yang lain, dan itu sudah menjadi kajian para ulama. Mungkin perbedaan pendapatnya mulai zaman sahabat. Perbedaan pendapatnya mulai zaman sahabat. Nah, ini menunjukkan kedangkalan dalam berpikir. Ya, akhir. Selanjutnya tentang masalah dibacanya qaf dengan qaf. Ya. Qaf itu namanya al-qaf al-yabisah. Kalau tadi qaf al-qaf al-ma'qudah. Ini ada tulisan dari Al-Imam Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, dari cicitnya Imam Haddad. Dari cicitnya Imam Abdullah Al-Haddad sahibur ratib. Al-Imam Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Punya kitab khusus membahas tentang huruf qaf. Hanya 75 halaman yang sedikit. Al-Qaulul Waf fi ma'rifatil qaf. Al-Qaulul Waf memahami tentang masalah qaf. Ini langsung kita baca poin pentingnya saja ya. Kalau baca entek waktu nih. Baca poin pentingnya saja tentang bacaan Al-Qur'an, bacaan Al-Fatihah di dalam salat memakai qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 pendapat. Memang dalam hal ini Syekh Ibnu Hajar tanpa mengurangi rasa hormat terkesan terlalu ekstrim, dan ini yang kadang-kadang menjadikan pijakan orang-orang yang menyalahkan, batal sholatnya. Padahal sebetulnya dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Bahkan ada yang 180 derajat arahnya dari Syekh Ibnu Hajar, menyatakan bahkan yang qaf ini yang sah, yang qaf yang tidak sah. Alhamdulillah ada yang menengah-nengahi. Ada yang menyatakan hanya sekedar makruh, ada yang tidak ada makruhnya sama sekali, boleh. Itu lebih enak. Lebih enak. Tidak menyalahkan yang qaf, juga tidak menyalahkan yang qaf. Aslinya boleh semuanya lah. Boleh semuanya. Kalau kita merujuk ke Imam Ibn Khaldun, anak punya sebetulnya kitabnya Muqaddimah Ibn Khaldun, di situ, tapi bukan perspektif fikih ya. Ini hanya menceritakan sejarahnya qaf. Menyatakan makhrajnya itu luas. Makhrajnya luas.
Dan bukan ghaf ya, bukan ghaf. Sebagian menyatakan, saya pernah dengar salah satu dosen dari Sudan seperti itu. Bagaimana kalian ini melafadzkan ghaf? Padahal tidak ada yang melafadzkan ghaf. Orang Hadramut semua tidak ada yang ghaf. Ghaf, bukan ghaf. Ada juga menyatakan hampir ke kaf. Kaf tidak ada. Bukan ke kaf. Tetap ghaf, bukan ke kaf. Ini disebut ghaful Arab, sampai dikatakan ghaful Arab. Nah. Dan pembahasan tentang masalah ghaf tadi ada 3 pendapat memang. Al-firqatul ula wa humul aktsarun bi'adamil karahah. Bahkan tidak makruh, jangankan batal. Tidak makruh membaca ihdinas siratal mustaqim, tidak makruh. Wal qata' bi sihhatis shalah, dan salatnya qata' pasti sah. Kalau Imam Ibnu Rif'ah, diwakili oleh Imam Ibnu Rif'ah, oleh Imam Al-Muzajjad dan lain-lain. Wa kafat ulama'i Hadramut, dan banyak dari ulama Hadramut, wa akabir auliyaiha, dan para wali-walinya. Saya wali ini gak sah salat ya apa? Para wali-wali besar semuanya, masa gara-gara ihdinas siratal mustaqim saya enggak sah. Enggak, tidak merubah arti, karena ghaf itu sudah dilafadzkan mulai zaman dulu, mulai qabilah Mudhar. Ya kan? Seperti itu. Qailuna, nah saya juga qailuna ini. Qailuna bisihhah wa adamil karahah. Wa man qara'a minhum fi sholati bil qafil ma'qudah lam yunkir 'ala man sami'a yaqra' bi qafil arab fi shalah wa ghairiha. Siapa yang membaca ihdinas siratal mustaqim, jangan mengingkari yang membaca ihdinas siratal mustaqim masing-masing. Nah, ini dari segi hukum seperti itu. Dari segi hukum seperti itu. Cuma misalnya ini hanya fikih dakwah saja ya. Ini keluar pembahasannya panjang, silahkan insyaallah di download, ada kitabnya di internet. Al-Qaulul Waf, saya sudah tahu mulai lama kitabnya ini, cuma saya tidak punya cetaknya. Nah, gampang carinya. Al-Qaulul Waf, ente tulis Al-Qaulul Waf fi mas'alatil qaf. Nah, kalau ingin pembahasan fikihnya secara detail, di sini dibahas. Kesimpulannya perbedaan pendapat, bahkan ada yang menyebutkan sama sekali tidak makruh. Cuma ini ada fikih dakwah. Misalnya sekarang kita di suatu komunitas yang tidak pernah mendengar ihdinas siratal mustaqim. Misalnya ente menjadi seorang ustadz di sana, atau orang yang dijadikan rujukan, dan orang-orang tidak tahu tentang ihdinas siratal mustaqim, ya jangan. Takutnya dikira ini enggak paham. Seperti bacaan Maliki Yaumiddin dengan bacaan rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Kadang-kadang orang tidak paham. Ini kok seperti ini bacaannya. Nah, kejadian dulu di Saudi, kita sholat bersama teman-teman orang Yaman, anak-anak Indonesia Yaman, kerja haji itu di Saudi ya, petugas haji itu. Kita sholat sampai di Jeddah kalau nggak salah, sholat di perkantoran itu. Salah satu dari teman kita jadi imam. Ya baca Maliki Yaumiddin, itu ada orang Arab langsung teriak Maliki Yaumiddin. Teriak dia Maliki Yaumiddin. Padahal kan dua bacaan. Ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Dan yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Itu ada teriak orang Arab. Hei, yang betul Maliki Yaumiddin. Ini menunjukkan tidak paham. Seperti itu. Misalnya kita membaca ihdinas siratal mustaqim, akhirnya orang-orang bingung, malah jangan. Kecuali mereka sudah paham akan sudah paham akan keilmuan ente, lalu kita terangkan bahwasanya ada seperti itu. Kalau komunitasnya tahu tidak apa. Yang salah itu yang menyalahkan. Perbedaan masalah pendapat, kalau dalam kaidah fikih itu la yunkaru mukhtalafun fi. Sesuatu yang masih dalam ranah perbedaan pendapat tidak boleh diingkari. Itu sudah menjadi pakem itu. Dalam kaidah fikih seperti itu. La yunkaru mukhtalafun
sesuatu yang masih ada yang dalam ranah perbedaan pendapat tidak boleh kita ingkari. Mungkin dia pendapat yang A, mungkin dia pendapat yang B. Kembali ke masalah tadi. Nah, insyaallah ya bisa dipahami ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, misalnya seperti itu ya, bacalah seperti biasa sudah. Ihdinas siratal mustaqim biasa. Tapi kalau ada yang membaca seperti itu, jangan kita salahkan. Pernah ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa ke salah satu mufti tarim, guru kita Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, ditanyakan bagaimana baca Ihdinas siratal mustaqim. Kita semua, katanya beliau, belajar dari guru-guru kita, dan guru-guru kita belajar terus semuanya Ihdinas siratal mustaqim, katanya. Menunjukkan apa? Turun-temurun. Dan mereka tidak mungkin tidak tahu hukum. Seperti itulah. Bahkan dulu pernah Habib Ahmad bin Husain, Asegaf, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah, menceritakan dulu pernah kejadian di tempatnya Abu Yamaliki rahimahullah. Ada seorang ulama Mesir mengkritisi salah satu ulama Hadramut yang kebetulan sholat memakai Ihdinas siratal mustaqim. Akhirnya dipahamkan oleh Abu Yamaliki dalam masalah ini. Menunjukkan Abu Yamaliki diam, kenapa? Karena beliau tahu dalam masalah ini tidak sempit pendapat. Ini dipahamkan. Subhanallah. Namanya orang insaf. Insaf itu namanya tidak fanatik, tahu. Akhirnya dia mengangkat tangan. Rabbi zidni ilma. Nah, ini menunjukkan orang insaf. Dan dia ketika mengkritisi bukan dorongan hawa nafsu. Dia tahu ini enggak boleh. Yang ia tahu seperti itu, yang beliau tahu enggak boleh. Yang betul ihdinas siratal mustaqim. Tapi setelah diberitahu bahwasanya dalam masalah ini ada perbedaan pendapat dan mungkin itu pendapat yang dikuatkan oleh yang bersangkutan, langsung angkat tangan. Berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Itu orang yang betul-betul ingin mencari kebenaran. Itu tentang masalah. Masalahnya klasik tapi penting juga. Kadang-kadang kalau kita sedikit ke linguistik ya, kadang-kadang seperti itu juga yang tadi kita singgung itu. Sebagian dokter itu menyatakan gof itu amiyah, bahasa amiyah, bukan bahasa baku, bukan bahasa fushal. Bagaimana amiyah? Imam Ibnu Khaldun menyebutnya itu gof mudhar. Gof mudhar ini sebelum Rasulullah SAW ini, datuknya Rasulullah sudah mengucapkan dengan gof. Memang ada sebagian di daerah selain di Hadramut, ada yang memang agak-agak ke gofnya tidak seperti yang dituturkan oleh Hadramut. Mungkin itu yang dimaksudnya Syekh Ibnu Hajar. Mungkin agak ke ghain. Agak ke ghain. Biasanya di lagu-lagu Arab itu sih ngapa lagu-lagu Arab biasanya. Biasanya di lagu-lagu Arab itu kadang-kadang rada ghain. Mungkin itu yang dimaksud Syekh Ibnu Hajar sampai batal. Itu juga disinggung dalam kitab Al-Gaulul Wafi. Seperti itulah. Dulu pernah ada ini cuma intermezzo ya supaya Kak Amalin. Ada salah satu teman kita dulu kita belajar tajwid, masih belum masuk ke Al-Ahqaf, masih persiapan di Mukalla, di kota Mukalla, kota pesisir Hadramut, yang mengajarkan kita orang Aden namanya dari keluarga Al-Jailani, guru kita. Sayyid Ridwan Al-Jailani mengajarkan kita tajwid. Akhirnya salah satu dari teman kita menyatakan, "Kenapa ya, Syekh? Orang-orang membaca gof. Sudah nanti kalau ente tinggal di Hadramut ini, lama-lama qaf itu berubah jadi gof gitu." Kenapa orang baca dengan gof? Sudah kalau nanti ente tinggal di Tarim lama sampai berapa tahun, qaf itu berubah jadi gof. Semuanya orang baca gof. Seperti itulah. Cukup insyaallah untuk pertanyaan yang ketiga. Sekarang menginjak kepada pertanyaan sikap menghina para ulama. Oh, ini bahaya. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, menukil dari sebagian ulama, luhumul ulama masmumah. Secara umum jangan sampai kita terbiasa untuk mencacati para ulama. Jangankan para ulama, orang biasa saja jangan kita terbiasa untuk bahasa lain mencaci, mencacati harga dirinya. Apalagi selain mencacati,
mencoreng harga dirinya, jangan Mencemooh. mencemooh. Tidak ada. Tidak ada, ini tidak termasuk akhlak. Jangankan kepada para ulama, apalagi kepada para ulama. Pada orang biasa saja kita tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Apalagi kepada para ulama. Yang disebutkan luhumul ulama masmumah. Kalaupun ada yang berseberangan pendapat dengan kita, jangan kita langsung mengecam pribadinya. Sudah pernah kita terangkan dulu di pengajian. Ini bukan termasuk tradisi kita ahlu sunnah wal jamaah at-ta'n 'alal ulama, mencacati para ulama. Kalau berseberangan dengan pendapatnya, didiskusikan pendapatnya. Oh, yang diamini oleh mayoritas para ulama bukan pendapat itu. Ini pendapatnya fulan, ulama fulan, alim fulan, atau kiai fulan atau habib fulan berseberangan dengan mayoritas misalnya. Bukan mencacati pribadinya. Ini bukan tradisi para ulama. Misalnya saya sendiri mengidolakan Syekh Buti misalnya, atau sebagian ulama yang lain. Kemudian dulu pernah ada perseteruan antara Syekh Al-Qaradawi dengan Syekh Al-Buti. Apa dengan ini saya benci dengan Syekh Qaradawi? Ya tidak. Atau yang simpel misalnya pendapatnya Syekh Qaradawi misalnya tidak sesuai dengan pendapat madhab Syafi'i. Apa dengan itu kita membuang semua sumbangsih keilmuan Al-Qaradawi? Ya tidak seperti itu. Ini bukan tradisi keilmuan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kita mencacati Qaradawi itu begini. Tidak boleh. Kita mengkritisi pendapatnya dengan semangat keilmuan yang diajarkan oleh para ulama. Silahkan. Min haqqikum. Ini hak kalian dalam berdiskusi. Seperti itu. Tapi jangan mencederai ulama. Ada apa misalnya dia itu sifatnya begini, orang tuanya begini, anaknya begini, keluarga. Ada apa? Ini privasi sudah. Ini pribadinya. Disebutkan di situ yang ancaman luhumul ulama masmumah, sampai diistilahkan dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya beracun apa? Kalau kita ghibah, kan disebutkan ghibah itu disebutkan dipermisalkan dalam Al-Qur'an apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian salah satu dari kalian senang memakan daging mentah saudara, daging dalam keadaan mentah, dalam keadaan bangkai? Fakarihtumu, pasti tidak ada yang mau. Dalam keadaan bangkai. Nah, disebutkan kalau memang yang kita makan itu dagingnya para ulama dan disebutkan tadi masmumah. Apa artinya masmumah? Beracun. Oh, bahaya. Wa'adatullah ala muntagisihi ma'lumah. Seperti itu insyaallah redaksinya. Dan kebiasaan Allah. Maksudnya kebiasaan Allah di sini apa? Seringkali terjadi seperti itu. Orang yang mencederai para ulama, nanti akibatnya bahaya. Sampai pernah diceritakan ada dulu orang yang hasud dengan keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memfitnah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai terakhir kehidupannya. Dan dia orang yang dinisbatkan kepada ilmu, seorang yang dinisbatkan kepada ilmu karena mungkin hasud. Orang-orang mungkin lebih memuliakan keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani daripada dia, atau mungkin pamornya jauh. Dia memfitnah sampai akhirnya kematiannya tragis dia. Nauzubillah min dzalik. Kematiannya dia tragis karena sering memfitnah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya jangan seperti itu. Ini akhlak kita, akhlak ahlu sunnah wal jamaah, tidak gampang-gampang mencacati para ulama. Jangankan para ulama yang tadi kita sebutkan, antara yang satu dengan yang lain kita harus saling menjaga. Cukup insyaallah ya. Cukup insyaallah. Untuk pertemuan pertama ini 4 pertanyaan, dan masih banyak sebetulnya pertanyaan, dan mungkin sebagian pertanyaan kita langsung menjawab di Instagram ya. Ini yang admin Instagramnya, bukan saya sendiri. Mudah-mudahan ada yang pertanyaan tidak perlu dijabarkan panjang lebar, bisa langsung dijawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.